Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kembali lagi ke channel Ayub Nurmana. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Setelah kemarin kita belajar menggambar pemandangan kota dengan ilmu perspektif. Nah, sekarang kita melanjutkan materi bagaimana cara mudah menggambar berbagai elemen alam. Nah, rumusnya teman-teman hafal dulu. Yang pertama, rumus pertama, jadi semua gambar yang ada di alam semesta itu ibarat perpaduan dari bangun ruang. Nah, sedangkan yang kedua, pemandangan alam itu sebetulnya kalau kita pecah ya terbagi menjadi gambar-gambar yang dipadu dari pertama elemen bebatuan, kedua ada elemen air, kemudian ada elemen tanaman. Selanjutnya kita bisa lihat juga ada elemen langit di sini teman-teman ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara menggambar awan, jenisnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah setelah kita padu kita bisa menjadikan gambar background yang lebih kompleks dan natural seperti ini contohnya. Baik, tanpa berlama-lama kita belajar dulu yang pertama elemen bebatuan. Nah, sambil kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita melihat gunung atau bukit itu sebenarnya tersusun dari berbagai macam batu. Nah, batu kalau dipecah ya bisa menjadi pasir, bisa menjadi tanah, berbagai jenis tanah ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita menggambar elemen tanah atau elemen batu. Pertama kita gambar outline-nya dulu. Saya buka papan tulisnya dulu teman-teman. Bismillah ya, semoga nggak loading ya. Nah, pertama kita gambar line art-nya dulu. Teman-teman mau menyebut line art, outline atau ink atau penintaan itu boleh ya, bebas ya. Nah, saya membuat line art-nya dulu seperti ini. Tahap kedua ya, ini salah satu contoh. Misalkan kita membuat bukit kecil, kita berdetail dengan line art yang lebih tipis. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan metode 3D atau tradisional ya bisa menggunakan pensil untuk sketsanya. Ini saya contohnya seperti ini. Silahkan teman-teman nanti bisa praktek setelah menyimak video saya ya. Ini contoh aja. Oke, untuk contoh izin saya menggambar sedikit cepat ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pribadi pun kalau untuk menggambar dengan gambar yang sangat detail butuh waktu yang cukup lama. Seperti ini contohnya. Oke, nanti teman-teman bisa praktek dengan penggambaran yang lebih rapi. Materi-materi sebelumnya bisa dipraktekkan ya bagaimana cara menggambar arsiran, kedalaman dan sebagainya. Oke, setelah seperti ini kita perdetail satu persatu bagiannya ya. Misalkan ini bukit dari bebatuan cadas misalkan ya teman-teman ya, batu-batu padas. Mungkin teman-teman punya istilah lain untuk bukit seperti ini. Jadi bukitnya terdiri dari sekumpulan batu. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa berdetail. Jangan lupa sering-sering melihat referensi ya. Nah, ini anggap saya sudah sering melihat pemandangan bebatuan. Jadi saya cukup hafal bagaimana teksturnya. Silahkan teman-teman nanti bisa sering mengamati sekitar agar gambar yang kalian ciptakan lebih realistis atau naturalis ya, lebih natural ya. Nah, seperti ini. Oke, baik. Nah, jadi sudah mulai tampak ya, mulai tampak hasilnya sampai nanti bisa lebih detail seperti ini ya teman-teman ya. Bisa tambahkan line art-nya. Nah, untuk kesan kedalamannya ya, ini gambar 2 dimensi. Agar gambarnya lebih dalam lagi, lebih realistis lagi, mungkin bisa ditambahkan shading ya. Insya Allah nanti ada materi khusus
bagaimana cara mudah mewarna secara digital ya, atau digital coloring. Nah, oke, jadi masalah batu udah selesai ya, gambar batu udah selesai ya. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan bagaimana untuk bukit yang lain atau untuk pegunungan ya, sering-sering melihat referensi ya. Nah, kurang lebih caranya pertama line art dulu, per detail, dan lanjutkan arsirannya sampai terkesan dia memiliki dimensi ya. Nah, selanjutnya elemen air. Teman-teman harus melihat sekitar kalian, air itu banyak sekali ya teman-teman ya. Ada danau, ada sungai, ada lautan. Nah, teksturnya beragam sekali ya. Nah, ini contoh misalkan ada genangan air ya, genangan air. Nah, misalkan ada banyak sekali teksturnya ya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Nah, ini bebas ya. Kalau misalkan genangan air mungkin seperti ini, atau misalkan air yang menetes ya, bisa seperti ini aja. Nanti teman-teman bisa perdalam lagi nanti dengan warnanya, ikuti terus materi saya ya. Atau misalkan untuk lautan ya, kalian bisa membuat lautan dengan banyak gelombang. Nah, yang pertama kalian pastikan dulu menggambar line artnya ya. Jadi setiap gambar itu pasti ada garis tepi yang kita sebut tadi, bisa line art, ink ya, atau outline. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman silahkan memperbanyak lagi referensi bagaimana tampilan air, atau misalkan air yang mengucur ya, bisa seperti ini tampilannya. Sering memperhatikan pemandangan alam sekitar kalian, atau karya-karya orang ya, lukisan orang lain, atau misalkan kalian ingin fokus misalkan langsung ke gaya gambar komik, manga, manhwa ya, bebas ya, perhatikan dulu. Tapi saran saya pertama kita berlatih gambar yang realistis atau semi realis, agar kedepannya kalian bisa lebih mudah mengembangkan untuk menjadi berbagai gaya gambar yang kalian suka. Nah, takutnya kalau langsung gambar kartun ya, kalian tidak punya fondasi semi realis, nanti kalian kembangkan berubah menjadi gaya gambar yang lain, nah akan kesulitan ya. Nah, seperti itu maksud saya. Baik, selanjutnya elemen air sudah, tanaman. Nah, tanaman ada banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih contoh gambar pohon. Untuk pohon ya, diingat rumusnya tetap sama, semua gambar terdiri dari berbagai bangun ruang. Nah, pohon ada batangnya anggaplah seperti tabung atau balok ya, rantingnya ya. Seperti ini, saya langsung gambarkan seperti ini. Boleh kalau teman-teman mau gambar yang lebih simpel dulu sebagai sketsa, karena kemampuan gambar orang juga beragam. Kalau langsung detail apa istilahnya ya, abstraksi verbalnya beragam orang ya. Nah, ini langsung karena saya sudah biasa melihat dan menggambar pohon, jadi sketsanya seperti ini. Teman-teman boleh ya, ini misalkan ada kotak, dibagi kotak lagi, nah itu boleh ya. Misalkan akarnya, nah seperti ini juga boleh. Nanti kita bisa per detail. Nah, nih cukup sketsanya seperti ini. Saya perkecil dulu gambar-gambar yang lain ya, agar ada space. Atau sekalian saya hapus aja, kita fokus ke gambar pohonnya. Jadi, seperti ini saya perbesar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Saya perbesar aja. Kemudian gambar daunnya ya. Nah, saya buat lingkaran, berbagai macam bentuk lingkaran di sini ya. Nah, ini untuk mempermudah aja ya teman-teman ya. Boleh seperti ini juga boleh, kalau teman-teman sudah merasa punya imajinasi bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini sketsanya. Baik, bagi yang menggunakan metode digital, opacity atau istilahnya mungkin alpha atau ketebalan gambarnya kita kurangi ya menjadi 20% atau 10%, silakan. Bagi yang menggunakan metode tradisional, bisa menggunakan pensil dengan tarikan yang tipis. Kemudian kita perdetail line artnya, saya pertipis lagi. Nah, seperti ini. Kita mulai perdetail line artnya. Nah, seperti ini ya, menjadi gerombolan dedaunan.
teman-teman bebas ya menggunakan line art yang seperti apa ya. Ingat sambil banyak melihat referensi ya. Nah, atau misalkan ada perpaduan seperti ini ya. Nah, daun-daun yang pucuk daunnya tampak seperti ini, bebas aja. Nah, seperti ini, atau boleh kita gambar rantingnya dulu seperti ini. Kemudian ada lagi rantingnya. Oke, saya perdetail seperti ini. Nah, seterusnya ya, saya perdetail. Saya langsung aja. Silahkan teman-teman nanti gambar yang lebih rapi. Untuk contoh, izinkan saya gambar yang dengan mode cepat ya, tapi tetap enak dipandang ya. Nah, ini lumayan lah ya. Jangan seperti gambar anak TK ya teman-teman ya, yang cuma panjang terus bulat-bulat. Ya itu boleh lah ya untuk beberapa kebutuhan, tapi kita belajar yang semi realisnya seperti ini. Oke, saya lanjut. Saya tambahkan pucuk daunnya. Oke, saya selesaikan sampai tuntas dan saya tambahkan akarnya karena dia menancap di batang ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita perdetail tekstur pohonnya kurang lebih seperti ini. Tekstur pohon ada banyak sekali teman-teman, bisa dipastikan ya ini pohon jenis apa, teksturnya seperti apa. Biasakan melihat referensi terlebih dahulu, dan daunnya bisa kita perdetail lagi seperti ini, seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sekedar contoh. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, atau seperti yang teman-teman lihat pada buku ini ya. Ini sama tahapannya, kita perdetail sampai seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, udah selesai ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah bangunan awan, gambar awan, maksud saya gambar awan. Perhatikan di sini. Nah, teman-teman sering aja melihat awan ya. Jadi awan di pagi hari, di sore hari, di malam hari, bentuknya cukup berbeda, dipengaruhi oleh kecepatan angin. Misalkan ini contoh gambar awan. Nah, line artnya dulu seperti ini. Oke, nah seperti ini aja teman-teman. Jadi nggak melulu awan bentuknya cuma gini ya teman-teman ya. Nah jadi bisa teman-teman kreasikan menjadi awan yang lebih realis. Nah, kadang awan juga bentuknya bisa seperti ini. Yang bisa sering melihat foto ya, lihat pemandangan keluar rumah ya, waktu pagi-pagi lihat awan bentuknya seperti apa, bisa dijadikan referensi. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Nah, sekarang terakhir teman-teman bisa perhatikan di sini. Perhatikan, nah saat semua digabung ya, ada elemen batu, ada elemen tanah, langit, air, rumputan, semua sebagainya. Nah, kalau kita gabungkan dengan metode perspektif dengan gambar bangunan yang kemarin, ya ada gambar bangunan, ada gambar alam, ya kita gabungkan. Nah, kita bisa mengkreasikan gambar seperti ini. Nah, ini contoh saya. Nah, tugas teman-teman silahkan digabungkan tadi semua elemen alam ataupun bangunan, ya disatukan dalam suatu gambar yang realis, ya. Kalian bisa kreasikan. Nah, ini contoh saya seperti ini. Tugas teman-teman silahkan untuk praktek. Nah, ini sekedar contoh ya. Ini yang cuma pemandangan alam. Nah, ini ada alam dan bangunan. Oke, saya rasa cukup itu aja teman-teman. Selamat belajar ya. Jangan
malas-malas untuk berlatih, ya biasakan semakin sering kalian berlatih maka skill kalian otomatis akan meningkat. Nah, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Nantikan tutorial selanjutnya, insya Allah pasti lebih seru. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.